Suami mengalami pertobatan, kemudian mengalami terobosan di dalam keuangan. Silakan Bu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Betty. Mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang tahu ya tentang kisah saya. Jadi pada tahun 2022, saya mengalami, saya dan suami itu diproses oleh Tuhan. Suami saya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bukan hanya itu, usaha saya juga ikut terkena dampaknya. Yang awalnya semua usaha berjalan dengan lancar, tiba-tiba semua macet. Suami saya itu seorang developer. Dia mengerjakan semua pekerjaannya itu sendiri, dari mulai membeli tanah, mengurus surat-surat, eh, sampai pada pembangunan, semua dikerjakan oleh sendiri. Dari awalnya suami saya itu hanya memiliki satu proyek perumahan, lalu berkembang menjadi 3 proyek perumahan. Awalnya semua berjalan lancar dengan mengandalkan modal dari perbankan. Suami saya memulai bisnisnya dari kita bangun eh, perumahan itu hanya beberapa unit sampai puluhan unit, bahkan ratusan unit. Hingga pada suatu ketika, suami saya memiliki proyek perumahan yang kebetulan jauh dari tempat tinggal kami di sini. Di situ suami saya tidak terkontrol ya, karena ya sering pulang malam gitu, karena perjalanan yang lumayan cukup jauh juga gitu. Akhirnya suami saya itu tergoda dengan seorang wanita, bahkan sampai menikah siri. Awalnya suami saya tidak memberitahu saya tidak tahu itu. Saya tahu itu berjalan udah berapa bulan itu. Baru saya curiga kok ini sampai nggak pulang. Biasanya nggak pernah seperti itu. Meskipun sesibuk apapun suami selalu pulang. Itu sampai nggak pulang gitu. Saya sempat curiga, saya sempat mencari tahu gitu. Sampai terbongkarlah eh, suami saya posisinya sudah menikah siri waktu itu. Bukan hanya di situ, usaha juga yang awalnya baik-baik saja, itu mengalami kemacetan. Itu seperti apa ya? Seperti keran air yang diputer itu. Itu sama sekali tidak mengalir. Yang biasanya itu tiap bulan kita ada pemasukan gitu untuk bisa bayar bunga bank. Ini sama sekali tidak ada. Selama 2 tahun kami terlilit hutang. Mau jual aset juga susah waktu itu. Penghasilan yang masih berjalan itu hanya di pabrik waktu itu. Pada waktu itu saya yang kelola pabrik. Kita mengandalkan eh, hanya dari uang pabrik itu. Awalnya kami masih bisa, sebulan 2 bulan masih bisa untuk bayar perbankan. Lama-lama berat,
untuk bayar bunga bank yang semakin membengkak. Akhirnya waktu itu kita putuskan untuk kita stop dulu gitu untuk bayar bunga bank. Kita berusaha untuk jual aset aja. Hmm, Pada waktu itu pabrik yang satu-satunya sumber penghasilan kami sudah hampir disita oleh bank. Pihak perbankan udah datang menanyakan ini bagaimana, kapan mau dibayar. Seperti itu kita dipanggil lagi. Waktu itu oh ya kita hanya bisa pasrah waktu itu. Kita nggak tahu gitu harus bayar pakai apa karena ya waktu itu dari perumahan itu nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Kita udah nggak tahu lagi harus bayar pakai apa karena semua uang itu ada di aset waktu itu. Kita berusaha untuk jual aset, tapi nggak gampang. Akhirnya ya udah kita berserah aja sama Tuhan. Dimulai dengan kita sama-sama membenahi diri kita. Suami saya yang awalnya kegoda dengan wanita lain juga udah mulai berubah. Perlahan suami saya meninggalkan wanita itu. Kami sama-sama eh, memahami tujuan Tuhan dalam hidup kami gitu. Saya dan suami mulai mengandalkan Tuhan. Pada saat kita mengandalkan diri kita, pada saat itu hidup kita terasa sulit. Tapi pada waktu itu kita mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Lalu kemudahan itu terjadi. Dulu saya selalu berpikir bagaimana saya bisa melunasi hutang. Sampai saya dan suami saya itu mencari ya beberapa pergi ke orang pintar gitu bagaimana solusinya gitu. Kita mencari solusi mengandalkan diri kita lah ya. Intinya bagaimana kita berusaha gitu. Eh, kita pergi ke orang-orang pintar gitu. Ya, kita disuruh bikin inilah, suruh beginilah, tapi semuanya mentok, nggak ada jalan keluar. Tidak ada hasil apapun dari itu semua. Lalu saya mencoba sama suami untuk merubah mindset saya dan ya mindset kita gitu. Kita mulai mengandalkan Tuhan saja. Saya tidak lagi berpikir bagaimana caranya untuk bisa melunasi hutang. Tapi saya percaya penuh saja kepada Tuhan pada waktu itu. Eh, Pada waktu kita berserah sama Tuhan, pada waktu itulah Tuhan bukakan jalannya. Waktu itu dipertemukan dengan seorang teman yang teman itu sebenarnya sedang dalam kesusahan gitu. Tapi Tuhan memilih dia untuk menolong saya. Tuhan pakai orang ini untuk membantu saya dan suami saya waktu itu. Dia mau membeli salah satu proyek saya, salah satu proyek perumahan saya. Pada waktu itu dia nggak memiliki uang. Dia bilang, saya tidak ada uang, tapi saya mau membeli gitu. Bagaimana caranya? Akhirnya dia mengajukan pinjaman ke perbankan waktu itu dan di ACC kebetulan. Lalu dia membeli proyek saya itu seharga 2 miliar waktu itu. Dan puji Tuhan saya bisa melunasi salah satu bank. Eh, Tinggal satu bank lagi waktu itu yang belum bisa saya ini. Tapi saya tetap percaya, saya percaya. Jika Tuhan bisa membantu saya, maka tidak ada kemungkinan Tuhan pun akan menolong saya lagi gitu. Saya tetap percaya.
Selang 1 tahun, proyek yang satunya lagi Tuhan datangkan lagi pembelinya. Waktu itu awalnya dia hanya ingin membeli 1 ruko. Tapi puji Tuhan, dia nambah jadi 2 ruko. Lalu tambah lagi menjadi 6 ruko. Tambah 1 rumah. Dan tambah 18 kapling. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa lunasi hutang di bank satunya lagi. Bahkan hutang sama mama mertua pun bisa saya lunasi waktu itu. Dan masih ada lebihnya, puji Tuhan. Waktu itu masih eh, bisa buat beli tanah. Lalu setelah kami bisa membayar hutang itu, Tuhan pertemukan lagi kami dengan orang baik. Dia menganggap kami itu seperti anaknya karena beliau ini nggak memiliki anak gitu. Waktu itu suami saya membantu beliau untuk mengurus perkara tanahnya. Ya, dia itu memiliki tanah, surat-suratnya itu semua mati, HGB-nya mati semua. Lalu suami saya bantu waktu itu untuk mengurus surat-suratnya lagi. Puji Tuhan, waktu itu dia mau jual tanah ke saya. Eh, tapi saya nggak ada uang, waktu itu udah habis uangnya. Kita hanya sisa 250 juta gitu. Lalu mau nggak kata saya tuh kalau misalkan dibeli dengan harga 250 juta. Puji Tuhan dia mau akhirnya nggak apa-apa katanya. Padahal tanahnya itu di kota. Boleh katanya sok silakan berapa aja katanya. Akhirnya kita bayar itu 250 juta. Lalu puji Tuhan nggak lama, hanya berapa bulan lah tanah itu laku terjual dengan harga 1.250.000.000. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan itu menyertai hidup saya itu sungguh luar biasa. Pesan saya, jangan pernah takut pada waktu kita sedang berada dalam padang gurun. Tetap pegang teguh iman kita, percaya, dan jangan pernah mengeluh, itu kuncinya. Saya sama suami, kita belajar untuk tidak mengeluh. Sesulit apapun kita, saya nggak mau ngeluh. Kita tetap bersyukur saja, kita tetap berpikir positif saja. Tuhan pasti tolong. Rencana Tuhan pasti baik dalam hidup kita. Itu. Kita nggak mau bersungut-sungut. Kita nggak mau mengeluh, karena mengeluh itu sama saja dengan bersungut-sungut. Kita nggak mau itu. Kita buang pikiran negatif kita. Kita selalu berpikir positif saja. Kita praktekkan itu sama suami saya waktu itu. Kalau misalkan suami saya mulai mengeluh, saya mulai menguatkan suami saya. Sabar, jangan jangan ngeluh, nggak boleh ngeluh. Kita saling menguatkan waktu itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati hidup saya berlimpah-limpah. Sampai sekarang, saya tiap doa sampai sekarang saya udah tidak lagi meminta sama Tuhan. Saya selalu bersyukur, saya selalu mengucap syukur sama Tuhan. Meskipun apa yang saya inginkan itu belum Tuhan kabulkan, tapi saya selalu bersyukur. Saya percaya Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Tuhan itu tahu apa yang terbaik dalam hidup saya. Jangan pernah atur Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Tapi kita yang harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebenarnya. Dan kunci hidup yang diberkati itu, kalau menurut saya itu, kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Gitu. Itu kuncinya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita jangan pernah takut kalau kita memberikan
sesuatu kepada atau menolong orang lain itu kita bakal kekurangan. Enggak. Di situ eh, kita bakal diberkati oleh Tuhan gitu. Kita nggak akan pernah kekurangan hanya dengan kita menolong orang lain. Justru kalau kita menolong orang lain itu di situ hidup kita akan diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu menulikan perintah Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita untuk menolong sesama, maka turuti itu. Kalau saya seperti itu. Saya meskipun dalam kesusahan, saya selalu mengutamakan karyawan-karyawan saya. Saya lebih baik nggak makan daripada saya makan gaji karyawan saya. Gitu. Puji Tuhan, saya nggak pernah kekurangan. Meskipun saya dalam himpitan hutang yang begitu ini, tapi Tuhan selalu berikan, Tuhan selalu cukupkan waktu itu. Mungkin Tuhan punya rencana dengan hutang-hutang saya itu ya. Gimana saya nggak bisa bayar dengan hutang, tapi saya tetap bisa membayar gaji karyawan saya. Usaha saya tetap berjalan waktu itu. Tapi itu mungkin rencana Tuhan gitu untuk apa ya, membuat terobosan dalam hidup saya itu. Karena yang saya tahu, meskipun waktu itu saya tuh telat nggak bayar hutang itu berapa tahun ya, 1 tahun lebih kalau nggak salah itu saya nggak bayar bunga bank 1 tahun itu waktu itu. Nah, tapi waktu itu puji Tuhan pihak perbankan itu nggak, waktu kita mau bayar gitu ada niatan untuk membayar, tapi ini saya hanya punya uang segini nih, bisa nggak kalau misalkan saya bayar gitu. Puji Tuhan pihak perbankan itu meloloskan saya gitu dengan memotong bunganya gitu. Oke, nggak apa-apa Bu, bunganya kita potong itu. Ibu ada uang berapa asal balik modal itunya aja, katanya hutangnya aja waktu itu. Puji Tuhan, hebat sekali Tuhan, itu penyertaannya luar biasa. Ya, demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang dalam padang gurun, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Gitu. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu buat kesaksian yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar kesaksian yang dahsyat. Bagaimana Tuhan pulihkan semua ya. Kuncinya tadi sudah dikasih tahu juga ya. Pokoknya tetaplah semangat semua untuk menjalani kehidupan. Thank you Ibu, Tuhan Yesus berkati, salam buat keluarga ya. God Sama-sama. bless.